Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaifananda Kuratu Aini dengan NIM 23021 Program Studi Sastra Indonesia kelas C, kelas kecil P. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Kita Pergi Hari Ini. Novel ini berjudul Kita Pergi Hari Ini. Nah, cover depannya ada judul, gambar 5 orang anak yang sedang melihat pemandangan. Untuk penulisnya yaitu Ziggy Zesha Zioviena Zabrieske, nama yang unik. Cover belakang, sinopsis, dan penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Saya akan membacakan scene novel yang menurut saya menarik, yaitu bagian 2 Sirkus Sendu. Tidak ada yang menyenangkan dari Sirkus Sendu. Di sana memang ada peniup api, peniti tali, pawang singa, penerbang layang, pelempar pisau, pemakan pedang, pengangkat beban, pelipat badan, pemain sulap, badut, dan egrang, akrobat dan macam-macam binatang dan macam-macam makanan. Tapi penampilan mereka sama sekali tidak menghibur. Tidak seperti sirkus yang seharusnya. Setelah peniup api dan berondong jagung, datanglah peniti tali. Luar biasa cantiknya peniti tali itu. Kulitnya hitam legam dan mengilau. Sementara rambutnya putih bersih seperti susu biawak. Tubuhnya kecil, tapi wajahnya tua. Dia memakai pakaian ketat berwarna hitam dengan payat-payat mengilap. Peniti tali tampak berkilauan di atas sana. Memeluk pinggangnya bukanlah rok atau celana, melainkan kaca berbentuk setengah bola. Ketika peniti tali berdiri tegak, dia kelihatan seperti gelas terbalik. Peniti tali membawa sebuah tongkat panjang berwarna hitam. Dia mulai berjalan dengan ujung jari jemari kakinya. Di atas tali tipis yang menggantung di langit-langit, persis seperti jaring laba-laba. Ketika ia tiba di tengah-tengah titian, dia berhenti. Berhenti lama sekali, sampai telinganya tenang. Lalu dia mengangkat satu kakinya tinggi-tinggi. Tongkat yang tadi dibawanya, dia tarik ke arah yang berlawanan, menyibak mata pisau di dalamnya. Peniti tali menari-nari di langit dengan pedangnya. Cantik sekali, seperti peri. Tapi sudah saya bilang bukan, bahwa sirkus sendu sama sekali tidak menyenangkan. Wanita cantik ini datang bukan untuk menghibur, tapi untuk membuat hati kita bersedih. Jadi di atas sana, sementara ia menari-nari di titian tipis yang menyerupai jaring laba-laba, muncullah laba-laba betulan. Laba-laba yang memulai acara ini. Laba-laba yang menunggui orang-orang di depan tenda. Salah satu laba-laba yang memakai pakaian seperti badut sedih itu naik ke langit-langit dan mendekati si peniti tali. Lalu mereka tahu kenapa ia membawa pedang di dalam tongkatnya. Peniti tali menggunakannya untuk melindungi diri di atas sana. Tapi dengan pijakan seukuran benang, ia sudah cukup kesulitan dengan menjaga keseimbangannya. Pilihannya ada 3, menang, kalah, jatuh. Peniti tali kali ini kalah. Laba-laba badut menepis pedangnya dan memakan peniti tali mulai dari kepala. Tapi karena dia memakai bawahan setengah balon yang terbuat dari kaca, ketika dimakan benda itu pecah di dalam mulut laba-laba. Pengunjung sirkus itu dihujani darah yang keluar dari kepala laba-laba ketika pecahan kaca menerobos keluar dari dagu dan pipinya. Dan beberapa terkena serpihan badan peniti tali. Suara gigi laba-laba yang bertemu bawahan setengah balon kedengaran seperti orang yang sedang makan keripik singkong, tapi jauh lebih tidak menyenangkan. Mungkin karena keripik singkong tidak biasanya menyebabkan kematian, di mana Anda mati dengan sisi tajam keripik mencuat dari kepala Anda. Pengunjung di sebelah timur menangis merang-rang, tapi sirkus itu tidak akan berhenti sampai seluruh tendanya dipenuhi air. Maka mereka terus menunjukkan penampil demi penampil. Mereka buat pengunjung sebelah utara terseduh karena pawang singa dimakan singa, pelempar pisau yang dihujam pisau-pisau yang marah karena terus-terusan dilempar, dan penerbang layar
layang yang jatuh dan mati dengan patah tulang parah. Pengunjung sebelah utara masih menangisi pemakan pedang tersedak pedangnya sendiri. Pengangkat beban digencat beban yang diangkatnya, dan pelipat badan yang badannya dilipat paksa hingga robek dan patah. Dan pengunjung sebelah selatan, pengunjung sebelah selatan tidak pernah sembuh dari trauma mereka setelah melihat pemain sulap yang gagal keluar dari tangki air. Badut yang diinjak-injak oleh egrang raksasa dan berbagai akrobat yang berakhir tragis. Tapi yang paling parah, dan benar-benar parah, dialami oleh pengunjung sebelah barat, yang akan selalu mengingat bagaimana macam-macam binatang dibuat menjadi macam-macam makanan di depan mata mereka. Pengunjung yang paling bawah mati duluan, tertelan banjir air mata. Perlahan air mulai naik dan naik dan naik. Semakin banyak orang yang mati dan sirkus itu terus saja membuat orang meraung-raung. Mima, Mo, Fufu, dan Vivi sudah sangat ketakutan di tempat duduk masing-masing. Tapi ketika air mulai menjilati sol sepatu mereka, mereka sadar kalau kaki mereka masih ditutupi sepatu daun dari Kolonel Jagung almarhum. Dan ketika tenda mulai dipenuhi air dan sirkus sendu tidak lagi mampu menampilkan pertunjukan lain karena panggungnya sudah menyundul puncak tenda, mereka duduk meringkuk di atas tatakan daun yang pertama diberikan Nona Gigi di kereta air, dan mereka menunggu dan menunggu. Itu adalah scene yang menurut saya menarik. Alasan saya memilih scene dalam sirkus sendu karena menurut saya itu hal yang menarik kan. Sirkus biasanya menyenangkan. Bagi anak-anak pasti menyenangkan. Bukan hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa juga pasti berpikir kalau sirkus itu menyenangkan. Tapi berbeda dengan sirkus sendu, sirkus ini malah bertujuan untuk membuat orang merasa sendu, alias merasa ingin menangis dan terus menangis. Sirkus sendu adalah salah satu syarat untuk menuju ke kota terapung, kota tempat tinggalnya Nona Gigi atau pengasuh Mima dan Mo. Nona Gigi adalah seekor kucing, bukan kucing biasa, tapi kucing luar biasa. Novel ini sangat menarik karena menggunakan sudut pandang anak-anak dan bahasanya yang sangat unik menurut saya. Dan seperti Simi yang digambarkan dengan anak yang benar-benar keren, dan Ma yang digambarkan dengan anak yang benar-benar manis. Mo juga begitu, dia digambarkan dengan anak yang benar-benar keren. Sedangkan Vivi dan Fufu, si Vivi adalah seorang laki-laki dan Fufu adalah seorang perempuan, tapi Vivi adalah anak yang benar-benar manis, sedangkan Fufu kebalikannya, anak yang benar-benar keren. Anak yang benar-benar keren maksudnya dalam sini adalah anak yang bandel, sedangkan anak yang benar-benar manis adalah mereka lebih penurut dan lebih berbuat manis lah, seperti itu. Saya suka novel ini karena pengungkapan yang begitu. Dan tadi juga seperti di kota suara, semua uang yang tersedia di dasar laut sudah diambil perompak, sedangkan di bawah tanah diambil perampok, dan uang di ranting pohon diambil oleh pengusaha kayu yang jahat. Nah, itu menurut saya sangat unik dalam novel ini. Tapi dalam novel ini menurut saya juga terkesan agak sadis gitu sebagian. Itu saja review dari saya. Bila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.